Dan ingat, political rice di Indonesia itu ada politik beras. Kalau harga beras melambung tinggi tidak terjangkau oleh rakyat, tinggal tunggu masanya. Ini saya tidak bicara ancaman dan sebagainya, ini saya hanya bercerita political rice political. Kalau harga beras melambung tinggi, di mana rakyat sudah tidak bisa membeli lagi harga beras, pasti pemerintah jatuh. Mari kita belajar dari sejarah. Oleh karena itu, kami ingin memastikan kepada pemerintah segera dalam waktu 1 minggu ini menurunkan harga beras, bukan hanya operasi pasar, tapi jangan mengambil opsi impor beras. Karena yang dirugikan petani, memukul daya beli petani. Dia tidak akan bisa lagi nanti menanam. Kenapa? Karena begitu selesai tanam, ongkos produksi tinggi, jual di pasar nggak laku karena kalah dengan harga beras impor. Pada hari ini, Partai Buruh dan beberapa organisasi serikat buruh dan petani yang rencananya dihadiri ribuan orang, tapi karena macet dan banjir hanya ratusan orang bisa hadir karena hujan begitu lebat, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan tentu kepada KPU. Ada 3 tuntutan, yaitu yang kami sebut Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan harga-harga. Yang kedua, cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, tegakkan pemilu bersih. Untuk turunkan harga-harga, sekarang rakyat, khususnya buruh, petani, dan kelas pekerja lainnya menjerit. Harga beras melambung tinggi, sudah tidak normal lagi, irasional. Dan kenaikan harga beras tidak menguntungkan petani. Para petani yang bergabung di Serikat Petani Indonesia adalah inisiator Partai Buruh. Nggak ada keuntungan, bahkan mereka juga ikut mengantri. Bayangkan, petani mengantri beras yang dilakukan operasi pasar oleh Bulog. Kan nggak masuk akal. Petani tidak bisa membeli beras. Dan ingat, political rice di Indonesia itu ada politik beras. Kalau harga beras melambung tinggi tidak terjangkau oleh rakyat, tinggal tunggu masanya. Ini saya tidak bicara ancaman dan sebagainya, ini saya hanya bercerita political rice political. Kalau harga beras melambung tinggi, di mana rakyat sudah tidak bisa membeli lagi harga beras, pasti pemerintah jatuh. Mari kita belajar dari sejarah. Oleh karena itu, kami ingin memastikan kepada pemerintah segera dalam waktu 1 minggu ini menurunkan harga beras, bukan hanya operasi pasar, tapi jangan mengambil opsi impor beras. Karena yang dirugikan petani, memukul daya beli petani. Dia tidak akan bisa lagi nanti menanam. Kenapa? Karena begitu selesai tanam, ongkos produksi tinggi, jual di pasar nggak laku karena kalah dengan harga beras impor. Ini hanya permainan mafia beras. Tangkap itu mafia beras. Stop impor, berdayakan petani. Kami meminta dalam waktu 7 hari ini kepada pemerintah agar menurunkan harga beras. Apalagi sekarang mau Ramadan, mau Idul Fitri. Kalau sampai Ramadan dan Idul Fitri beras tembus di 20.000 sampai 30.000, kami tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Apalagi sedang akan memasuki masa pengumuman hasil pemilu. Kalau di negara-negara dunia, saya kan ILO governing body, udah keliling dunia. Kalau pemilu sampai harga beras, kalau di sana harga gandum dan susu di luar negeri itu, maka pasti akan terjadi kekacauan. Turunkan harga-harga, khususnya harga beras, dan juga diperparah dengan harga telur yang udah nggak masuk akal, di atas 40.000 per kilogram. Beras udah ada yang 15.000, 17.000 per kilogram. Dan harga sembako lainnya harus diturunkan. Itu sikap Partai Buruh. Kalau bila mana tidak ada penurunan harga beras, Partai Buruh dengan kawan-kawan serikat buruh dan para buruh petani dan kelas pekerja akan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memastikan sebelum Ramadan, yaitu tanggal 11 Maret ini, harus turun harga beras, telur, dan sembako lainnya. Kalau nggak, kami demonstrasi besar-besaran meluas di seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ini udah memakan korban. Akibat Omnibus Law di Bekasi dan Kerawang, kota industri loh, naik upahnya 1,58%. Padahal inflasi adalah 2,8%. Nggak masuk akal. Nggak ada di dunia itu kenaikan upah di bawah harga inflasi. Nah, kalau dihitung harga beras, harga sembako, harga telur, itu tembus di 20%. Inflasi makanan dan minuman.
naik upahnya 1,58%. Bahkan ada di daerah Jawa Timur dan beberapa daerah di provinsi lain naik upahnya adalah 13.000 sehari per bulan. Sehari cuma 500.000, 500 rupiah maksud saya sehari. Toilet aja adalah 2.000 rupiah. Ke toilet aja nombok. Ini akal sehat apa yang dipakai oleh pemerintah menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja dalam menaikkan upah minimum. Dan karena itu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang outsourcing udah masif di mana-mana. Semua lini, semua sektor industri, mau di media, di pabrik, maupun di kantor-kantor, semua udah menggunakan sistem outsourcing dengan upah yang murah. Karena itu kami juga memberikan tenggat waktu kepada pemerintah dan MK, Mahkamah Konstitusi, memastikan gugatan judicial review uji material daripada Partai Buruh bersama Serikat Buruh dikabulkan, yaitu setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dihapus. Kami berharap pemerintahan yang baru yang kemungkinan besar adalah Pak Prabowo Subianto yang kami kenal anti outsourcing. Kami berharap Pak Prabowo mewujudkan itu, hapus outsourcing, dan janji beliau tidak ada upah minimum, tapi upah yang layak diiringi produktivitas dan juga kemampuan efisiensi kerja dari para buruh. Yang ketiga, tegakkan pemilu bersih. Pemilu hari ini khususnya di pemilihan legislatif itu kotor sekali dan menjijikkan. Pertama, alasan tegaknya pemilu bersih karena sekarang pemilu yang kotor dan curang di pemilihan legislatif ya. Partai Buruh tidak domainnya di pemilihan presiden. Kami menunggu hasil aja kalau pemilihan presiden karena kami kan tidak menentukan presiden manapun. Tapi di pemilihan legislatif adalah pemilu curang dan pemilu kotor. Alasan yang pertama adalah keberadaan Sirekap dan real count-nya KPU nggak nyambung. Bahkan temuan Partai Buruh, suara Partai Buruh itu turun terus di Sirekap. Dan itu terkonfirmasi di real count, turun juga. Bagaimana mungkin suara dihitung turun jumlah suara? Kalau persentase mungkin. Akan makin banyak yang masuk, kalau tetap jumlah suaranya, maka akan berkurang persentasenya. Tapi ini jumlah suara di Kalimantan Barat, 1 DPR RI, 4.000 suara Partai Buruh turun di Sirekap. Begitu pula di DPRD Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil 13, suara Partai Buruh ratusan kurang. Dan ada ribuan lagi. Temuan kami misal di Sumatera Utara, Dapil Sumatera Utara di Deli Serdang, tertera di situ ada di C1 hasil tuh, C1 hasil dari KPU, itu ada 1 atau 2 suara. Tapi di totalnya 0. Bayangkan kalau 2 suara dihilangkan punya Partai Buruh kali 823.000, 1,6 juta suara hilang. Kami ingatkan KPU jangan main-main. Buruh itu sekali dicurangi, lumpuh ini ekonomi kita bikin. Ya, terutama di pemilihan legislatif. Alasan yang kedua, mana C1 atau C hasil yang benar? Semua orang bisa menduplikasi, masukin ke Sirekap, hasilnya hancur. Kenapa? Karena C1 dan C hasil hari ini nggak ada hologram. Kalau pemilu yang sebelumnya ada hologram, jangan-jangan udah ada rancangan awal. C hasil dan C1 nggak ada hologram, kita nggak bisa tentukan mana formulir C1 atau C hasil yang benar. KPU harus tanggung jawab. Kalau KPU nggak tanggung jawab, dia akan menuai badai terhadap apa yang dilakukan oleh KPU pusat maupun KPUD. Jadi temuan Partai Buruh, contoh di Deli Serdang, ya, menemukan tentang hologram itu yang tidak ada mengakibatkan dicurangi, dapat 2 suara, tapi di total suara di C1-nya 0. Nah, semua orang kan bisa duplikasi karena nggak ada hologram. Alasan yang ketiga, hak angket. Saya rasa tidak akan mempengaruhi hasil pemilu, tidak bisa membatalkan pemilu, itu kata para pakar-pakar. Kita setuju, tapi yang kita ingin setuju lagi adalah yang lebih penting, kita nggak percaya Bawaslu dan MK. Kita nggak percaya Bawaslu sama MK, hancur sudah negeri ini. Bawaslu sama MK, Bawaslu aja kita aksi kemarin nggak ada respon apapun. Nah, di dalam hak angket ini adalah hak rakyat untuk mendapatkan pemilu bersih. Dicek kan kecurangannya apa, penyebabnya apa, kenapa C1 nggak ada hologram, kenapa Sirekap itu ada di Singapura servernya, kenapa kok pemilu legislatif antara Sirekap dan real count tidak nyambung, kenapa suara partai-partai yang tertentu dikurangi terus. Ini kan harus dijelaskan pada rakyat. Ini bukan masalah tentang kalah menang,
bukan masalah tentang pemilu itu tidak bisa dibatalkan. Ini tentang rasa keadilan, yaitu hak pemilu bersih sesuai azas pemilu. Sekali lagi, fokus Partai Buruh pada pemilihan legislatif. Kami tidak pada pemilihan presiden. Kami menunggu hasil pemilihan presiden, ikut aja. Tapi kalau pemilu legislatif kami akan tunggu. Bila mana sampai tanggal 10 Maret KPU Pusat dan KPUD tidak menjawab 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah tentang antara Sirekap dengan Realcon dengan data C hasil yang berbeda, apa penyebabnya? Yang kedua, sehingga membuatkan salah satu partai, itu Partai Buruh, turun terus suaranya, aneh, lebih rendah dari quick count. Yang kedua adalah tentang pembuktian mana C hasil yang benar, yang validasinya bisa dibenarkan, hologramnya mana? Ya, kemudian bagaimana membuktikan itu kalau nggak pakai hologram? Yang ketiga, hak angket. Jangan hanya berhenti di Pilpres, Pileg juga hak angket untuk mendapatkan tentang rasa keadilan, jurdil dan pemilu bersih. Bila mana ini tidak dipenuhi, bisa dipastikan antara tanggal 10 sampai 20 di antara tanggal 10 sampai 23 Maret, 3 hari berturut-turut Partai Buruh dan Gerakan Buruh ratusan ribu akan kepung KPU Pusat. Kami menginap dan diinstruksikan seluruh KPUD di seluruh daerah kami kepung, baik di KPUD Kabupaten Kota, KPUD Provinsi. Kami ingin mendapatkan pemilu bersih, khususnya di pemilihan legislatif. Kalau Pilpres kami menunggu hasil saja. Terkan ada teman-teman lain juga ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan itu melalui hak angket. Demikian, terima kasih.